Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Capres di 2024. Kalau kita melihat peta politik saat ini, teman-teman, ini mulai bergerak partai-partai politik untuk melakukan koalisi. Seperti koalisi yang mungkin akan terbentuk dari Partai Nasdem, kemudian Demokrat dan PKS, karena kelihatannya setuju kalau Pak Anies ini maju di 2024. Dan ada AHY, teman-teman, yang juga kemungkinan ini bisa berpasangan dengan Anies, yaitu Anies AHY. Ini kelihatannya akan solid menuju 2024 jika koalisi ini benar-benar terbentuk, yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS. Karena kalau kita melihat anggota PKS atau kader PKS ini banyak yang mengusulkan Anies Baswedan. Kemudian di Nasdem juga begitu, banyak yang mengusulkan Anies Baswedan. Sementara Demokrat ini juga setuju kalau nanti pada akhirnya memilih Pak Anies sebagai capres dan capresnya AHY. Sementara kalau kita melihat di sebelah, teman-teman, di PDIP sendiri, ini kelihatannya Puan akan maju di 2024. Karena kalau kita melihat hari-hari ini, teman-teman, Megawati memberikan mandat, memberikan tugas kepada Puan untuk mengkoordinasikan atau bersilaturahmi, berkomunikasi dengan partai-partai politik yang ada saat ini. Itu tugas Puan. Nah, itu artinya bahwa Megawati berusaha untuk memberikan mandat kepada Puan untuk nanti pada akhirnya dipilih sebagai calon presiden dari PDIP. Nah, ini, teman-teman, ada pandangan dari senior PDIP sendiri yang katanya tidak rasional kalau nanti misalkan PDIP itu mengusung Prabowo Puan di 2024. Kenapa tidak rasional? Karena pernah kejadian di 2009 ketika pasangan SBY JK melawan Megawati Prabowo, yaitu Mega Prabowo dan sebelahnya ada SBY JK. Itu kalah Megawati. Nah, sekarang anaknya digandengkan dengan Prabowo, apa menang melawan misalkan Anies AHY. Karena apa? Kalau nanti pada akhirnya Anies AHY maju, maka tentu saja Pak SBY juga turun tangan, teman-teman, dan akan berhadapan dengan anaknya Megawati, berarti Megawati juga turun tangan. Jadi head to head antara Pak SBY melawan Megawati. Pertanyaannya adalah, dulu Megawati pernah kalah dengan SBY. Sekarang mungkin akan terulang, bisa jadi Puan akan kalah melawan Anies AHY. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Detik, teman-teman. Panda sebut Prabowo Puan tak rasional, Mega Prabowo saja kalah. Politikus senior PDIP Panda Nababan menyampaikan pandangannya soal wacana duet Prabowo Subianto dengan Puan Maharani di 2024 nanti. Panda Nababan bercerita historis soal Megawati Soekarnoputri yang merupakan ibu Puan Maharani kalah di Pilpres 2009 saat berpasangan dengan Prabowo, yaitu Mega Prabowo itu kalah melawan SBY di 2009, teman-teman. Analisa-analisa politik kadang-kadang banyak juga yang tidak rasional. Artinya begini, menggandengkan Prabowo dengan Puan, orang lupa ibunya Puan saja dengan Prabowo kalah, kata Panda pada Rabu 21 Juli 2022. Panda mengatakan hal itu dalam acara adu perspektif bertema Langkah Catur Queen and Kingmaker yang disiarkan oleh Detik.com berkolaborasi dengan Total Politik. Dia melihat duet Prabowo Puan berpotensi mengulang kekalahan di Pilpres 2019. Megawati calon presiden, Prabowo calon wakil presiden kalah. Masa mau diulangi lagi dengan anaknya, ujarnya. Menurutnya pengalaman pada Pilpres 2019 harus menjadi pelajaran. Meski demikian, dia tidak mau berbicara lugas bahwa Prabowo dengan Puan akan kalah dipasangkan di pemilu 2024 nanti. Sudah pengalaman, kita belajar dari pengalaman. Ibu Mega dan Prabowo kalah, sekarang mau diulangi lagi dengan anaknya, katanya. Isu memasangkan Prabowo dengan Puan muncul usai pertemuan Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani dan Prabowo Subianto di Istana pada November 2021.
Pertemuan Megawati, Puan, dan Prabowo tak jarang dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2024. Bahkan pertemuan tersebut dianggap memperkuat sinyal bahwa Puan akan menjadi cawapres Prabowo di 2024. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai peluang Prabowo Puan menang di Pilpres 2024 tergantung pada paslon yang menjadi rival. Dia menilai potensi Prabowo Puan menang kecil jika lawan mereka setara pasangan Ganjar Pranowo Sandiaga Uno. Tergantung simulasi pencapresan. Kalau lawan Prabowo Puan kuat seperti Ganjar Sandi misalnya, berat bagi Prabowo Puan bisa menang. Tapi kalau lawannya di Pilpres seadanya, misalnya melawan ketum parpol yang ngotot maju, tapi elektabilitasnya rendah, Prabowo Puan bisa menang. Papar Adi Prayitno kepada wartawan. Nah itu teman-teman pandangan dari senior PDIP Pandan Ababan yang katanya kalau pasangan Prabowo Puan itu tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Mega Prabowo saja kalah melawan SBY teman-teman di 2009. Itu kalah. Apalagi anaknya sama Prabowo maju di 2024. Ini kemungkinan juga bisa kalah kalau lawannya ini luar biasa seperti Anies AHY. Ataupun Ganjar, katanya Ganjar sama Sandiaga Uno. Ini yang menang Ganjar Sandiaga Uno melawan Prabowo Puan. Jadi itu artinya ini menjadi salah satu kalkulasi politik untuk 2024 teman-teman. Kenapa begitu? Kalau nanti pada akhirnya saya katakan tadi head to head antara Pak SBY melawan Megawati. Jadi Pak SBY ini memegang Anies AHY, sementara Megawati memegang Prabowo Puan. Nah ini kan berarti head to head antara Megawati melawan SBY. Sementara kalau kita melihat pasangan Anies AHY ini cukup luar biasa teman-teman. Artinya Pak Anies sudah punya pengalaman, beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta 5 tahun penuh. Sementara AHY punya pengalaman menjadi ketua umum partai politik yaitu Partai Demokrat. Jadi dua-duanya ini saling mengisi. Satu sisi Pak Anies tidak punya partai politik, sementara AHY punya partai politik. Pak Anies pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta, AHY belum. Ini kan saling melengkapi. Ditambah lagi dukungan misalkan nanti Pak SBY dan Pak JK berada di kelompoknya Anies AHY. Wow, ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan bisa jadi ini melawan Prabowo Puan di 2024. Dan ini menjadi pandangan dari Pandan Ababan. Mengingatkan kembali teman-teman bahwa Megawati Prabowo itu pernah kalah di Pilpres 2009. Masa mau diulangi dengan anaknya? Jadi kita melihat teman-teman bahwa ini menjadi warning, peringatan dari Pandan Ababan, di mana Pandan Ababan ini adalah senior dari PDIP, mengingatkan jangan sampai terjadi kekalahan yang berikutnya, termasuk juga dengan Pak Prabowo Subianto. Bahkan ada yang sudah mengingatkan Pak Prabowo sebaiknya tidak perlu maju di 2024. Pertama karena usia Pak Prabowo sudah semakin lumayan tua teman-teman dibanding dengan Anies atau AHY. Jadi berikan kepada yang muda-muda untuk bisa berkontestasi di 2024. Di samping itu, Pak Prabowo sudah 3 kali ikut Pilpres dan tidak pernah menang. Dan kalau Pak Prabowo maju di 2024 berarti 4 kali teman-teman. Kalau menang ini luar biasa, tapi kalau kalah berarti sudah mengoleksi 4 kekalahan. Jadi akan menjadi capres-cawapres yang tetap kalah teman-teman, tidak didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia. Jadi ini menjadi salah satu PR bagi Pak Prabowo Subianto, walaupun kita melihat elektabilitas Pak Prabowo cukup tinggi teman-teman. Karena hasil survei itu kadang ini tidak bisa mewakili seluruh rakyat Indonesia, karena yang disurvei juga tidak banyak. Paling 5.000, 10.000 orang, dan masyarakat kita kan 200 juta lebih teman-teman. Dan ini teman-teman yang menjadi catatan kita, walaupun surveinya elektabilitasnya tinggi, tapi belum tentu bisa menang di 2024 kalau hanya berdasarkan hasil survei. Apalagi kalau kita melihat teman-teman 2019, kenapa Partai Gerindra ini menjadi partai terbesar kedua setelah PDIP? Ya karena Pak Prabowo Subianto menjadi calon presiden bersama Sandiaga Uno. Otomatis masyarakat rakyat Indonesia akan terbelah menjadi 2.
apakah memilih kelompoknya PDIP atau memilihnya kelompok Partai Gerindra. Dan pada akhirnya Partai Gerindra mendapatkan suara yang cukup luar biasa banyak, sehingga Partai Gerindra menjadi partai yang besar saat ini. Tetapi akan berbeda teman-teman di 2024, karena apa? Banyak pemilih Pak Prabowo sekarang itu yang tidak mendukung Pak Prabowo, bahkan mungkin akan mengalihkan suaranya kepada Pak Anies Baswedan. Jadi siapa yang mengusung Pak Anies Baswedan nanti ini akan mendapatkan efek ekor jas. Artinya partainya akan menjadi besar karena dipilih oleh para pendukung dari Pak Anies Baswedan. Siapa yang memilih Pak Anies Baswedan, maka partainya akan dipilih oleh masyarakat yang mendukung Pak Anies Baswedan. Itu adalah logika yang paling sederhana. Artinya apa? Bahwa peluang Pak Anies ini cukup besar teman-teman untuk dipilih oleh rakyat Indonesia. Itu teman-teman yang bisa kita bahas. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.